Halo semua, balik lagi di Belajar Bikin. Udah lama juga nih nggak bikin video. Pada kesempatan kali ini kita belajar bikin lagi nih, bikin makanan yang udah ada yang request juga. Kali ini kita bikin donat. Di depan kalian ini udah ada donat. Ini donat satu adonan tapi hasilnya beda. Bisa kalian lihat kalau yang sebelah kiri ini dia lumayan bagus. Dia rata tengahnya dan bentuknya juga bagus sih, lumayan. Karena kita juga kan lagi belajar. Nah, kalau untuk yang sampingnya ini dia jelek banget, jadi pecah-pecah, terus tengahnya kayak kasar gitu, mekar. Dan ini penyebabnya ada di cara ngegorengnya. Saya udah coba tips dari mana aja, ternyata tipsnya kebanyakan yang gak beresnya. Buktinya kayak gini. Nah, caranya gimana supaya bisa kayak gini, kalian saksikan terus videonya. Jadi bisa kalian lihat ya perbedaannya tengahnya. Kalau yang sebelah kiri ini lumayan bagus lah, halus. Yang sebelah kanan ini kasar dan jelek banget. Bahkan ada yang sampai pecahnya parah. Jadi langsung aja kita ke videonya. Jadi bahannya ini gampang banget. Pertama ada terigu seperempat 250 gram. Selanjutnya ada susu denkau 1 saset. Lalu vermipan. Nah, ini untuk yang nggak tahu nih, wadahnya kayak gitu. Selanjutnya ada mentega. Ini 1 sendok setengah aja. Dan untuk telurnya cukup satu aja. Kalau dua bisanya bau amis. Kalau kalian pakai dua harus pakai vanili supaya nggak bau amis. Selanjutnya ada air putih setengah gelas atau kurang lebih 100 ml mungkin. Gula pasir ini 3 sendok makan. Dan selanjutnya ada garam, nanti garamnya sejumput aja, secukupnya. Pertama kita masukin dulu terigunya ke dalam wadah. Langsung aja kita masukin semua. Dan untuk terigunya ini saya pakai yang protein sedang, yang segitiga biru. Yang sebenarnya lebih baik itu yang protein tinggi, khusus untuk roti dan donat. Cuma karena di video kemarin kayaknya banyak yang susah nyari, jadi pakai segitiga biasa juga nggak masalah, tetap bisa jadi. Lalu selanjutnya kita masukin gulanya 3 sendok makan. Lalu kuning telur satu aja, nggak usah dua, kalau dua pasti bau amis. Selanjutnya kita masukin denkaunya 1 saset penuh. Lalu kita masukin vermipanya. Nah, ini untuk vermipanya nggak usah terlalu banyak, 1 sendok teh aja. Kalau lebih dari ini dia ngembangnya emang lebih bagus, tapi ketika digoreng dia gampang banget gosong. Lalu kita aduk dulu supaya semuanya nyampur, jangan dikasih air dulu. Jadi semua yang udah kita campur tadi kita aduk lagi pakai tangan. Kalau udah kecampur kita masukin airnya sedikit demi sedikit, jangan langsung semua. Sedikit terus kita aduk sampai airnya habis. Jadi ini nguleninya setengah kalis dulu. Untuk garam dan menteganya dimasukin di akhir atau setelah adonannya udah jadi setengah kalis, supaya vermipanya berfungsi dengan baik. Karena kalau garam sama menteganya langsung dimasukin itu kurang bagus. Jadi kalian aduk aja terus pakai tangan, dan ini lumayan capek juga ya, pasti pasti capek banget lah. Pokoknya terus saja kalian tambahin airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk pakai tangan. Saya lihat di beberapa video untuk ngaduk apa kayak adonan roti atau kue gini pakai tangan, kayaknya nggak ada yang beres. Soalnya udah saya coba semuanya dan nggak ada yang berhasil. Jadi hasilnya tetap jelek, nggak sebagus yang mereka bikin. Mungkin karena saya juga yang salah atau belum tahu atau belum biasa jadinya nggak bisa. Kalau orang-orang itu aduknya bingung saya sampai bisa halus banget pakai apa. Saya nyoba-nyoba ikutin video mereka, tutorial mereka, tapi nggak pernah berhasil. Dan ini adonannya keras banget ya, pasti pasti capek banget. Dan ini bentar lagi udah mau jadi. Nah, kalau udah kalis begini, udah setengah kalis maksudnya, udah nyampur semua. Ini agak keras, keras banget lah untuk adonan. Lalu kita tambah garam sedikit aja, secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Selanjutnya masukin menteganya, ini 1 sendok setengah.
Oh ya, mungkin pasti juga banyak yang nanya ntar di komentar, bisa nggak pakai minyak sayur? Bisa, tapi hasil pas digorengnya beda banget. Jadi hasil pas digorengnya itu kayak ada balonnya itu kering-kering gitu, agak jelek. Jadi kalau bisa pakai mentega aja. Terus kalian aduk-aduk dan ini adonannya jadi kayak lembek lagi, kayak encer lagi gitu. Dan ini butuh waktu lama banget untuk nguleninnya. Jadi kalian mesti sabar. Tapi kalau hasilnya enak, capeknya kebayar. Pokoknya terus aja kalian aduk, pakai tangan kalian ulenin pelan-pelan sampai semuanya nyampur. Dan ini kurang lebih saya makan waktu 25 menitan kayaknya setelah ditambahin mentega. Jadi cukup lama juga dan pegel banget. Dan kalau udah tercampur lagi, udah kalis, udah kering gitu, ini adonannya siap kita diemin dulu. Dan nanti bisa kalian lihat di sini. Saya nggak bisa bikin sampai elastis banget. Begitu ditarik dia langsung sobek, nggak bisa kayak orang-orang. Mungkin kalau kalian ada yang tahu caranya bisa tulis di kolom komentar supaya saya bisa nyoba dan bisa belajar lagi. Sekarang kita buletin aja adonannya. Terus kita taruh di dalam wadahnya yang tadi, di dalam baskomnya, lalu kita tutup pakai kain. Nggak usah kain basah, kain biasa aja. Dan ini didiemin selama 10 menit aja, nggak usah terlalu lama. Jadi ngembangnya itu nanti pas kita udah bagi. Jadi kita tunggu 10 menit. Nah, ketika udah 10 menit, kita buka. Dia belum terlalu ngembang. Sekarang siap kita potong-potong. Ini ukurannya sesuai selera kalian yang mau bikin ukuran donatnya kecil atau gede. Jadi kalian bisa bagi. Kita bagi dua dulu supaya lebih gampang. Selanjutnya kita potong kecil-kecil, kotak-kotak gitu. Motongnya pakai kayak spatula gitulah atau apalah, jangan pakai tangan soalnya kalau disobek nanti agak susah juga dibulet-buletinnya. Kalian bagi aja adonannya. Lalu kalau udah jadi gini, udah dibagi semua, siap kita buletin. Pertama kita agak pipihin dulu, lebarin terus ditarik ke bawah gitulah supaya gampang ngebuletinnya. Lalu taruh di bawah dan buletin pakai telapak tangan. Agak dicekungin tangannya supaya dia bentuk bulatnya sempurna dan cepet rapih. Agak ditekan juga pas ngebuletinnya. Kalau udah jadi kita simpen di wadah lain yang udah dikasih terigu. Nggak dikasih terigu juga nggak masalah sih karena dia nggak lengket adonannya. Pokoknya terus kalian bikin dan kalau udah jadi gini kita tutup pakai kain lagi dan didiemin selama kurang lebih 25 menit. Kita jadi ngedieminnya lebih lama dari yang tadi. Nah, setelah 25 menit dia udah agak gede, udah ngembang. Dan ini siap kita bentuk jadi donat. Kalian bisa bentuknya sesuai selera, bisa pakai tangan atau cara yang saya bakal ajarin ini. Jadi kalian bisa pakai nutup botol atau pakai apapun yang bentuknya kurang lebih kayak begini. Lalu kita olesin terigu supaya nggak lengket dan kita tekan di tengahnya. Kita tekan terus agak diputer-puterin pasti nyampe bawah, nekannya supaya lubangnya lepas. Pas diangkat dia udah lepas jadi nggak perlu susah-susah lagi. Setelah itu kita copot dan siap kita goreng. Nah, jadi yang saya ikutin itu yang di video-video atau di tutorial lainnya, di artikel-artikel gitu, mereka bilang dimasukinnya pas minyaknya belum panas. Akhirnya saya nyoba dan jadinya itu kayak yang bisa kalian lihat di awal tadi, dia pada pecah bawahnya dan tengahnya itu jadi jelek banget. Jadi kayak misah gitu. Jadi nggak tahu apanya yang salah tapi saya udah nyoba berkali-kali pas masukin donatnya sebelum minyaknya panas banget itu hasilnya gitu semua, jelek semua walaupun adonannya sama. Sekarang coba kita balik ya. Nah, dan dia hasilnya itu jelek banget, tengahnya pada hancur. Bahkan ada yang parah banget. Tuh dia sampai nggak berbentuk bulat gitu.
Jadi ini tipsnya salah banget, atau mungkin adonan saya yang salah atau gimana, tapi saya udah nyoba berkali-kali, pernah juga pakai telur dua itu tetap hasilnya sama. Dan sekarang saya contohin ketika minyak udah panas, dia dimasukin donatnya. Kebetulan ini sisa satu karena yang lainnya udah digoreng. Jadi ini sekedar buat contoh aja. Jadi ketika minyaknya panas, donatnya baru kalian masukin. Dan gorengnya nggak usah terlalu lama, bisa kalian lihat di bagian bawahnya ini, kalau udah coklat bisa kalian balik. Dan ini atasnya nggak terlalu parah, nggak kayak tadi jadi masih berbentuk donat. Kalau tadi udah kayak bunga mawar gitu, ancur-ancuran. Jadi di sini kita belajar juga. Dan kalau vermipanya itu terlalu banyak, kalian atasnya itu bisa terlalu coklat banget, gosong. Jadi vermipanya nggak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok teh aja. Nah kalau bawahnya ini udah coklat juga, bisa kalian angkat langsung. Kalian tirisin dulu lalu taruh di piring. Dan siap kita kreasiin. Dan ini hasilnya kurang lebih saya pakai coklat dan keju. Dan ini benar-benar enak banget dan tengahnya lembut banget. Donatnya nggak keras sama sekali, nggak keras, empuk banget. Pokoknya kalian harus coba. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga bisa menghibur. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.